Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Laya, khususnya Guru Agung Bangsa Bahos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan para wakil talqin, para alim ulama, para hujat, khususnya para wakil talqin Abah Aos, Bapak Kiai Haji Nur Fahim dari Surabaya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para pemangku manaqib semua yang hadir sore hari ini, para penggerak manaqib yang selalu istiqomah menyelenggarakan manaqib dari hari ke harinya. Ada Teh Susi yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Baitullah. Ada Umi Syahid yang selalu istiqomah, para Gus dari Jakarta Aras yang selalu mengawal, yang mewakili dari benua Eropa dan dari benua Amerika, yang karenanya sahlah kemudian manaqib ini disebut dengan manaqib internasional, manaqib online sedunia, dihadiri oleh benua Asia, Eropa, dan Amerika. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur pada Allah atas semua nikmat yang kita terima sehingga sore hari ini. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena orang yang pandai bersyukur pasti akan ditambah rasa keimanannya, rasa Islamnya, dan rasa tentang ihsannya. Salawat serta salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu istiqomah melaksanakan amaliyah para pecinta kesucian jiwa. Ikhwan dan akhwat, mari kita sama-sama berdoa semoga guru kita Pangarsa Abah Aos diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, ditambahkan seluruh karomahnya sehingga kemudian karomah tersebut sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa untuk semua para ikhwan agar juga diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan usahanya, dikabulkan setiap hajatnya, ditambahkan dengan rizki yang halal, yang melimpah penuh keberkahan, dikaruniai dengan anak-anak yang saleh dan salehah, suami-suami yang saleh, istri-istri yang salehah, dan kita semuanya tetap bisa istiqomah menjadi murid Abah Aos qaddasallahu sirah. Ikhwan dan akhwat, mohon izin, mudah-mudahan tidak bosan sore hari ini kita akan mengambil tema tentang senda gurau dan main-main. Mengapa tema ini diangkat? Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang selalu terjebak di wilayah main-main dan wilayah senda gurau. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan katanya adalah lahwun wa la'ibun. Lahwun itu artinya adalah senda gurau, sementara la'ibun itu adalah artinya main-main. Sehingga kata ini, khususnya kata lahwun, itu diambil oleh Pangarsa Abah Aos, dimasukkan ke dalam makna yang terkandung di dalam bulan Zulqa'dah, yang itu hurufnya adalah huruf lam, yang di dalam Fadailus Syuhur kitabnya Abah Aos dikatakan bahwa lam di sini artinya adalah lahwun. Apakah lahwun itu?
Diterangkan oleh pengarsa bahwa yang namanya lahwun itu adalah merujuk kepada sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu syai'in laisa min zikrullah lahwun wala ibun illa ayyakuna arba'atu mula'abatur rajuli imra'atahu wa ta'dibur rajuli farasahu wa masyur rajuli bainal gharadain wa ta'limur rajuli sabbahata. Itu yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad mendefinisikan tentang makna lahwu. Al-lahwu, lahwun, al-lahwu. Jadi yang namanya lahwun itu adalah senda gurau. Senda gurau berarti ada unsur ketidakseriusan, di mana kemudian unsur inilah yang kemudian menyebabkan kita menjadi rugi nantinya. Karena kata Rasulullah, kullu syai'in, segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikrullah, itu sudah pasti lahwun, sudah pasti senda gurau. Wala'ibun, sudah pasti main-main. Itu Kanjeng Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan aktivitas kita 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, di dalamnya tidak ada zikrullah, tidak ada aktivitas ingat kepada Allah, maka sesungguhnya semua aktivitas kita dari detiknya, dari menitnya, dari jamnya, dari harinya, dari minggunya, bulannya, tahunnya, seluruh waktu yang tanpa zikrullah, itulah yang disebut dengan lahwun, senda gurau. Nah, kecuali 4, kata Kanjeng Nabi, siapakah yang kemudian dianggap aktivitasnya tidak merupakan kegiatan yang lahwun walaibun, sesuatu yang main-main dan senda gurau, yaitu adalah laki-laki yang kemudian atau suami yang bercengkrama dengan istrinya. Jadi wajib hukumnya nih bagi para bapak-bapak, ibu-ibu untuk kemudian saling bercengkrama, saling menyapa, saling berkomunikasi, saling menasehati antara suami dan istri. Ini dianggap perbuatan yang bukan sia-sia, bukan main-main, tapi di dalamnya adalah ibadah. Yang kedua, siapakah yang kemudian perbuatannya tidak dianggap sebagai lahwun? Yaitu adalah laki-laki yang kemudian mengajarkan tentang berkuda. Ada wilayah ketangkasan yang di zaman Rasulullah itu menjadi kebutuhan utama. Karena saat itu berkuda itu adalah sebuah aktivitas, sebuah keterampilan. Kalau sekarang menyupir. Kalau dulu perjalanannya harus menggunakan unta atau kuda supaya lebih cepat. Nah, karena sekarang mah susah mencari kuda dan mahal harganya beli kuda, sekarang lazimnya adalah menggunakan motor, sepeda, atau alat transportasi. Maksudnya di sini adalah kemudian ada proses pendidikan. Yang saya garis bawahi di sini adalah kemudian ada pelatihan, ada pendidikan seorang ayah untuk anaknya melatih ketangkasan tentang berkuda. Atau ketangkasan yang lainnya yang mirip dengan berkuda, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap bukan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga adalah kemudian seorang laki-laki yang mengajarkan tentang berenang. Ini juga unsur yang kemudian dibutuhkan, karena salah satu skill of life yang dibutuhkan oleh seorang manusia yang bisa menyelamatkan hidupnya itu adalah salah satunya dengan mempunyai keterampilan berenang. Karena berenang, kalau bisa berenang, kalau ada kecelakaan yang berhubungan dengan air, potensi untuk selamatnya itu lebih besar dibandingkan dengan kita yang tidak punya kemampuan untuk berenang. Begitu kemudian kapalnya tenggelam, yang ada kemudian kita ikut-ikutan tenggelam. Nah, maka kemudian Rasulullah memberikan indikasi bahwa inilah perbuatan yang kemudian akan memberikan manfaat.
Dan yang terakhir adalah kemudian perbuatan yang dianggap bukan perbuatan yang lahwun wala ibun, adalah kegiatan mengajarkan untuk kemudian anak-anaknya memanah. Jadi unsur yang kemudian keterampilan sebagai yang saat ini banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah yang belakangnya ada IT-nya, ada terpadunya, itu biasanya menawarkan program di sekolahnya, ada memanah, ada berenang, ada berkuda. Karena merujuk kepada hadis ini, bahwa kalau misalkan ada orang tua atau guru, siapapun lembaga yang mengajarkan 3 wilayah keterampilan hidup itu dianggap perbuatan yang itu tidak sia-sia. Nah, itu hadis yang pertama dinukil oleh Abah Awas di dalam kitabnya. Selanjutnya, kemudian Abah menegaskan ada 2 ayat yang mirip mengenai lahwun walaibun. Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahwun walaibun. Surat Al-Ankabut ayat 64. Di ayat yang lain, surat Al-An'am, disebutkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Diksinya sama, lahwun walaibun. Tetapi kemudian di Al-Ankabut ayat ke-64, posisinya lahwun duluan baru laibun. Sementara di surat Al-An'am itu laibun dulu, baru kemudian lahwun. Nah, beberapa ahli ilmu menjelaskan bahwa kenapa kemudian penempatan lahwun walaibun itu ada yang lahwun duluan, ada yang laibun duluan. Ternyata ini menggambarkan tentang kondisi batin kita yang sebenarnya kemudian kita itu mirip dengan anak-anak. Jadi kalau misalkan kemudian ayatnya mengatakan laibun dulu di surat Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, itu menggambarkan tentang kondisi jiwa kita yang mirip anak-anak. Walaupun umurnya sudah di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, bahkan di atas 40 tahun, tapi kelakuannya seperti anak-anak, itulah sesungguhnya gambaran dari laibun walahun. Jadi itulah para ahli mendefinisikan seperti itu. Jadi kalau misalkan kemudian umur seseorang walaupun sudah banyak umurnya, jumlahnya sudah banyak, tapi kalau kelakuannya seperti anak-anak, itu dianggap sebagai kelakuan laibun. Banyak main-mainnya. Namanya anak-anak, dunianya adalah dunia bermain. Jadi kalau misalkan kemudian kita nih, orang dewasa, masih banyak nongkrongnya, masih banyak hura-huranya, masih banyak pestanya, itu kita masih berada di wilayah laibun. Main-mainnya, karena kemudian kita sesungguhnya orang dewasa itu banyak sendaguraunya, banyak lahwunnya. Nah, inilah kemudian Abah menjelaskan tentang lahwun berdasarkan 2 ayat tadi. Tapi yang menarik kemudian Abah menjelaskan pula di paragraf berikutnya, bahwa yang namanya lahwun itu sesungguhnya adalah wa man lahwu illa bi ghaflatil qalbi. Yang namanya lahwun itu adalah lalainya kolbu. Wa rijalullah alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Abah menjelaskan seperti itu. Yang namanya lahwun itu adalah kemudian orang yang kolbunya lalai. Lalai kepada siapa? Lalai kepada ingat kepada Allah. Kemudian rijalullah. Siapakah rijalullah? Yaitu laki-lakinya Allah, yang kemudian laki-laki ini siapa saja? Laki-laki yang kemudian sudah bersama Allah, sudah menjadi laki-lakinya Allah, berarti dia sudah bersama Allah. Yang indikasinya kata Abah, alladzina la tulhihim. Orang yang rijalullah itu adalah ciri-cirinya adalah yang hatinya
itu tidak terpengaruh, tidak berbelok, tidak condong kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, kegiatan-kegiatan transaksi jual beli yang menyebabkan dia lupa kepada Allah, dia terjaga. Itulah rijalullah. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan urusan-urusan dunia. Walaupun dunia itu penting, bahwa kita makhluk material itu kita semuanya butuh materi, butuh makan dan minum, sandang pangan papan, tetapi kebutuhan-kebutuhan tadi tidak menyebabkan rijalullah tadi itu lupa kepada Allah. Sehingga di sini Abah menegaskan, yang namanya ghaflah itu adalah bahaya yang sangat luar biasa. Yang namanya lalai, yang namanya lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, itu bahayanya sangat luar biasa. Kita diingatkan. Sehingga kemudian kita semuanya dilatih dengan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh guru kita untuk menjadi rijalullah. Selalu menjadi laki-lakinya Allah. Jadi di sini yang dimaksudkan rijalullah ini adalah kemudian tidak dibatasi dengan gender, laki-laki dan perempuan. Rijalullah di sini maksudnya adalah kemudian yaitu hati, walaupun dia laki-laki, walaupun dia perempuan, tapi hatinya sudah bersama Allah, maka dia adalah rijalullah. Bagaimana caranya hatinya supaya bisa bersama Allah? Maka harus ditanamkan kalimat Allah, Ismul Azam di dalam hatinya. Bagaimana caranya menanamkan itu semuanya? Prosesnya disebut dengan talqin. Maka kemudian kita semuanya adalah rijalullah, laki-lakinya Allah yang sedang berlatih untuk membersamai hati kita hanya Allah saja. Untuk selalu zikrullah, untuk selalu ingat kepada Allah. Agar serangan-serangan dunia itu bisa ditangkis dengan hati yang selalu ingat kepada Allah. Karena Abah juga menuliskan 2 ayat di surat At-Takatsur yang selalu kita baca di setiap salat syukri Lailatul Qadar. Alhaakumut takatsur. Apakah kemudian kamu akan terus bermegah-megahan, mau nyari harta terus, mau nyari kekayaan terus, hatta zurtumul maqabir, sampai ketemu dengan yang namanya liang kubur. Itu peringatan yang disampaikan Allah kepada kita semuanya untuk kemudian kita jangan sampai terjebak waktunya, umurnya hanya untuk mengejar harta saja. Sampai kemudian ketemu dengan liang kubur, barulah kemudian kita baru sadar bahwa semua itu ternyata adalah perbuatan sia-sia. Karena harta yang kita cari, yang kita kejar sesungguhnya, itu tidak akan kita bawa. Hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup saja. Harta yang lain yang sesungguhnya, yang kita butuhkan untuk kebutuhan nanti di akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Abah juga menegaskan bahwa tadi disampaikan, yang namanya ghaflatul qalb, yang namanya lalainya kolbu, itu adalah bahaya yang paling bahaya. Bahayanya kenapa? Karena ini adalah ancamannya luar biasa. Abah Awas dalam kitab Fadailus Zuhur, di baris terakhir, kalimat terakhir dari penjelasan kata lahwu ini, menjelaskan bahwa beliau mengutip perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah yang mengatakan seperti ini, al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nar. Ghaflatu anillah, lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, asyaddu, ini bahaya, lebih bahaya, paling bahaya min dukhulin nar, dibandingkan dengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masya Allah. Ini tegas sekali Abah mengutip perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi tentang bahayanya lalai kepada Allah. Ghaflahnya hati. Lalainya hati adalah kemudian kita tidak ada zikir di dalamnya.
Dan bersyukurlah kita semuanya sudah ditanamkan kalimat zikir, yang zikir itu kemudian ditanamkan ke dalam hati, yang mudah-mudahan kita berdoa semuanya dengan zikir khafi yang kita baca setiap denyut jantungnya, kita terhindar dari lahwun walaibun. Kita terhindar dari perbuatan yang main-main dan senda gurau. Dalam hal ini, kemudian saya teringat dengan salah satu dialog saya dengan Abah di Jagat Arash, bahwa kita mah yang sudah ditanamkan dengan Ismul A'zam ini, semua perbuatan kita, semua laku kita itu dianggap ibadah, dengan catatan zikir khafinya tetap jalan. Jadi walaupun kemudian kita aktivitasnya itu seolah-olah itu senda gurau, main-main, nonton dan sebagainya, tapi ketika kita nonton itu kemudian ada zikirnya, Ismul A'zamnya hidup, qalbunya hidup, hatinya menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, itu dianggap perbuatan yang bukan lahwun walaibun. Alhamdulillah. Jadi kita semuanya sudah punya garansi bahwa perbuatan kita semuanya, tingkah laku kita semuanya, itu akan terhindar dengan cara kita mengaktifkan zikir khafinya, supaya kemudian kita semuanya dianggap setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, hari kita, minggu kita, bulan kita, tahun kita, waktu kita semuanya, itu penuh dengan zikir kepada Allah, dengan adanya dua zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik semuanya datang dari Allah, yang salah pasti datangnya dari saya. Karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga bisa mengambil apa yang baik dari obrolan sore hari ini, yang tidak baik tinggalkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.